Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin kita sudah bahas tentang transaksi ya, model transaksi. Di minggu ini kita akan bahas tentang model pembuatan laporan. Pembuatan laporan itu nggak mudah, kalian harus cuma hanya menampilkan bentuk laporan dalam tabel. Nanti ada dua menu ya, bisa pilih salah satu. Ada menu export ke dalam XLS atau dalam Excel, atau menu print, yaitu print laporan biar bisa di print di kertas itu ya. Dan itu sintaknya hanya mudah, yang penting kalian buat tampilannya yang mau dilaporkan itu tampilannya seperti apa, dikasih header, judul, atau kasih logo itu ya, disesuaikan kertasnya. Dan kita akan bahas tentang trigger di malam hari ini juga, nanti ada yaitu tugas individu trigger, yaitu silakan kalian buat contoh implementasi trigger di dalam database. Kemungkinan minggu depan kita akan bahas tentang yang terakhir, pembuatan login, sistem login, ada istilahnya session gitu ya, biar orang yang belum login itu nggak bisa mengakses halaman dashboard atau halaman admin. Jadi kita menggunakan login. Terus reset password itu opsional, karena kalau reset password kita harus upload di dalam hosting kita. Kita setting SMTP-nya dan emailnya. Jadi itu opsional. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan bahas tentang login. Setelah itu di pertemuan 14, sekarang pertemuan 12, 13 itu login. Dari pertemuan 14 dan 15, kalian presentasikan programnya. Jadi dalam presentasinya itu seperti kalian presentasikan kerja praktek, laporan kerja praktek atau presentasi tugas akhir gitu. Jadi di awal ya kalian dari tugas 1 itu ya, pembuatan DFD-nya dilampirkan, desain database-nya dilaporkan, CDM PDM-nya. Habis itu udah sampai ke pembuatan aplikasinya. Setelah itu kemungkinan nanti di UTS, di UAS-nya masing-masing ngupload sistemnya itu di dalam akun GitHub masing-masing. Buat akun GitHub, terus kalian upload sistemnya, kalian buat penjelasannya juga di dalam akun GitHub. Jadi seperti itu apa yang akan kita ini ya lakukan di pertemuan selanjutnya. Nanti seperti itu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang laporan dan trigger. Jadi yang pertama kita bahas tentang trigger dulu. Apa sih trigger itu? Memahami konsep dasar trigger dalam basis data, implementasi trigger sebagai bentuk respons suatu kejadian, menyelesaikan kasus-kasus menganalisis data yang kompleks dengan memanfaatkan trigger. Perlu diketahui kalau bahwasanya pembuatan trigger itu bisa dari dua sisi ya. Bisa dari sisi MySQL-nya. Jadi trigger itu kan sebuah statement, atau dalam bahasa Indonesia trigger itu pemicu ya. Trigger itu bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan pemicu. Jadi sesuatu yang melakukan sesuatu akan memicu kejadian lain gitu ya. Jadi contohnya itu semua di sini ada stok barang, di sini mungkin ada tabel stok gitu ya. Ini ada jumlah stoknya 10. Di sini ada tabel barang keluar atau barang dibeli atau barang penjualan ya. Di sini semua ada barang keluar atau barang dibeli 5 gitu. Nah, di sini ketika tabel ini melakukan update atau melakukan insert, ya memicu atau kita membuat trigger sehingga stok barang ini di sebelumnya 10 karena keluar 5 atau terjual 5, stok barangnya berkurang dikurang 5 menjadi 5. Nah, itu trigger. Dan itu ada dua sisi ya, ada dua sisi cara menggunakannya.
ada yang menggunakan fungsi trigger dalam MySQL. Kita juga bisa menggunakan dari sisi back-end-nya atau dari sisi PHP-nya ya. Kalau dari sisi PHP-nya kita menggunakan fungsi manual, jadi fungsi if di dalam PHP, if ada ini insert barang keluar, kita ambil variabelnya, kita melakukan update stok barang, where ID ini stok dikurangi dengan variabel yang keluar ini. Jadi kita bisa buat sisi. Bisa buat dalam dua sisi yang berbeda. Ada yang sisi MySQL, kita bisa juga buat dalam sisi backend-nya atau sisi PHP-nya ya. Bagusnya mana ya? Ya tergantung masing-masing, kesukaannya lebih MySQL. Tapi sebenarnya kalau untuk pemeliharaan atau untuk sistem yang mungkin dikerjakan orang banyak itu lebih enak menggunakan trigger ya. Jadi orang lain hanya fokus ke dalam pembuatan backend-nya. Tapi saya biasanya lebih suka dikerjakan dalam sisi PHP-nya atau sisi back-end-nya. Jadi kita lakukan pengurangan manual menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Jadi operasi aritmatika pengurangan biasa seperti itu. Tapi untuk belajar, kalian harus paham dulu penggunaan trigger dari sisi MySQL. Biar tahu. Jadi trigger dapat didefinisikan sebagai himpunan code atau prosedur gitu ya, atau fungsi gitu kalau dalam bahasa pemrograman, yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atas suatu kejadian yang berkaitan dengan tabel basis data. Kejadian atau event yang dapat membagikan trigger umumnya berupa pernyataan, umumnya berupa ini ya, triggernya, pemicunya itu biasanya paling salah satu ya, ketika tabel itu melakukan insert, atau ketika tabel itu melakukan update, atau ketika tabel itu melakukan delete. Nah itu biasanya yang membangkitkan trigger itu 3, itu insert, update, delete. Berdasarkan ruang lingkupnya, trigger diklasifikasikan menjadi 2 jenis, ada raw trigger dan statement trigger. Trigger baris atau raw mendefinisikan aksi untuk setiap baris tabel. Trigger penyataannya berlaku untuk setiap pernyataan insert, update, atau delete. Dari sisi pelaku atau behavior atau eksekusi, trigger dapat dibagi menjadi beberapa jenis, namun umumnya ada 2, yaitu trigger before dan after, sesuai penamaannya. Jadi ada yang trigger itu sebelum terjadinya eksekusi, dan after atau sesudah terjadinya perintah sintak gitu ya. Sesuai penamaannya, jenis-jenis berdasarkan waktu eksekusi trigger, misalnya sebelum atau sudah pernyataan yang berkorespondensi atau suatu query gitu ya. Bisa before atau after, itu untuk dari sisi behavior-nya. Kalau dari sisi lingkupnya bisa insert, update, atau delete. Trigger dalam SQL trigger juga di hampir semua RDBMS manajemen sistem itu ada trigger ya, ada Oracle juga ada dan lain-lain. Kalau di dalam MySQL mendukung trigger termasuk juga stored procedure dan view. Kita belum bahas view ya. Mungkin minggu depan kita bahas view sama login. Sejak versi 5.0.2 sebagai objek lainnya. Trigger diciptakan menggunakan sebagaimana objek-objek lainnya, trigger diciptakan menggunakan pernyataan create ya. Sama seperti membuat tabel, trigger juga kita menggunakan perintah create trigger. MySQL tidak mengizinkan multiple trigger dalam waktu aksi event sama per tabel. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi trigger itu tidak boleh dalam waktu yang sama dalam satu tabel. Misalkan di tabel A didefinisikan trigger after insert, maka tidak boleh mendefinisikan trigger after insert lagi, namun after edit atau after delete atau before insert atau before delete. Jadi tidak boleh membuat trigger dalam satu waktu yang sama di definisi yang sama ya, after insert contohnya, maka kita boleh membuat after edit atau after delete atau yang before. Bentuk dasar perintah di trigger aja create trigger name itu nama triggernya, create trigger name nama triggernya. Trigger time, kapan kita mengeksekusi trigger, apakah sebelum atau sudah perubahan. Jadi pilihannya ada after atau before. Jadi create trigger, nama trigger, waktunya after atau before. Eventnya adalah bisa edit, insert, update, delete. Jadi event merupakan peristiwa atau menyebabkan trigger dilakukan
trigger dilakukan. Pilihannya event tersebut adalah insert, update, atau delete. Terus nama tabelnya, table name, on nama tabel, for each row, trigger body statement perintah SQL yang dilakukan. Jika perintahnya lebih dari satu, maka gunakan dalam block statement begin dan end. Jika definite dispesifikan, maka kita memutuskan trigger hanya dijalankan oleh user tertentu ya. Cuma kita ada banyak trigger, ada banyak user dalam sebuah database, jadi kita hanya melakukan trigger di user tertentu. Kita menambahkan create, define nama usernya atau current user. Kalau kita ingin membuat trigger hanya di satu user. Tapi kebanyakan langsung create trigger, nama trigger itu ya untuk semua trigger, untuk semua user. Seperti itu. Trigger sering digunakan antara lain untuk pertama melakukan update data secara otomatis jika terjadi perubahan, contohnya seperti tadi, stok barang atau yang lain. Jadi otomatis melakukan update tanpa perlu kita melakukan manual, walaupun bisa digantikan dengan PHP. Contohnya adalah sistem penjualan, jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Trigger dapat digunakan. Yang kedua, trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log atau sistem log itu daftar perubahan. Bisa kita buat trigger untuk sistem login, jadi jam sekian yang login siapa gitu kan. Jadi kita bisa membuat tabel login. Jadi ketika seorang melakukan login, kita buat trigger, kita catat lognya, jadi kita bisa baca. Itu untuk keamanan. Jadi yang terakhir login ke aplikasi kita siapa, itu bisa kita cek kalau kita mencatatkan sistem login. Kalau nggak ada ya kita nggak ada catatannya yang login terakhir siapa. Setiap terjadi perubahan secara otomatis akan menyimpang ke tabel log. Juga termasuk ke perubahan data gitu kan. Semuanya kita ada data penting yang kita harus catat siapa saja yang melakukan perubahan itu, kita bisa menggunakan trigger. Jadi ketika ada perubahan update di tabel ini, simpan orang yang merubahnya atau user yang merubahnya, jam berapa, tanggal berapa, seperti itu. Yang ketiga, trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi atau verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Yang selanjutnya untuk menghapus trigger, sama untuk perintah menghapus tabel ya, menggunakan perintah drop nama trigger dengan diikuti nama trigger. Jadi drop trigger, nama trigger. Contohnya bentuk umum menghapus perintah trigger adalah drop trigger, tabel name, trigger name. Contoh menghapus trigger bernama before insert yang ada di tabel pelanggan. Jadi drop trigger, tabel penjualan pelanggan. Harusnya ini penjual pelanggan ya. Tabel pelanggan, before insert itu nama triggernya, atau langsung boleh langsung before insert seperti itu. Kita juga bisa menghapus trigger di PHPMyAdmin ya. Kalau kalian buka PHPMyAdmin, pilih database-nya, di sana ada menu trigger. Kalian bisa, kalau PHPMyAdmin tinggal klik-klik saja. Kalian klik menu trigger, nanti ada muncul trigger yang ada. Kalian drop seperti itu. Sama saja perintahnya. Nah, event dalam trigger itu ada 6 macam ya. Tadi sudah disebutkan di mana ada after dan before. Dari sisi behavior itu ada after dan before. Dari sisi tabelnya, eventnya itu ada insert, update, delete. Jadi ada 6 event yang untuk mengaktifkan di mana trigger dipasang. After, before insert, trigger aktif setelah atau sebelum record baru di insert. After, before update, trigger aktif setelah atau sebelum record di update, atau tabel itu melakukan update data atau query SQL update. Terus after, before, delete, yaitu trigger aktif setelah atau sebelum record dihapus. Seperti itu. Itu ada 6 event yang mengaktifkan trigger. Contohnya seperti ini. Di sini ada tabel mahasiswa. Contoh trigger ya. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa untuk menyimpan perubahan data mahasiswa. Ini contoh sederhana. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa atau menyimpan data tabel mahasiswa. Tabel log mahasiswa menyimpan perubahan data mahasiswa.
Contohnya dibuat dua tabel mahasiswa, yaitu dibuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa, tabel log mahasiswa menyimpan perubahan pada data mahasiswa. Jadi setiap ada perubahan data update atau terjadi perubahan pada alamat mahasiswa, ini kita definisikan alamat mahasiswa ya. Pada tabel mahasiswa maka disimpan di tabel log mahasiswa tentang histori perubahan data alamat tersebut. Dengan adanya log perubahan data mahasiswa akan memudahkan melihat histori data mahasiswa yang pernah berubah di dalam sistem. Di sini ada kita buat create tabel mahasiswa. Ini contoh ya create tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat. Primary key-nya NIM. Terus kita masukkan datanya, insert untuk mahasiswa. Terus di sini kita buat tabel log mahasiswa yang nanti diisi menggunakan trigger. Di sini ada tabel log mahasiswa, ID log, primary key, auto increment, otomatis. Auto increment itu kita nggak perlu ngisi ya, dia otomatis ngisi ketika insert itu 1, 2, 3. Ini bentuk trigger juga sebenarnya. Auto increment itu. Name, alamat lama, alamat baru, waktu, date, atau waktu perubahannya, dan primary key-nya ada ID log. Kita buat triggernya dengan sintak perintah create trigger. Kita menyimpan data perubahan alamat sebelum perintah update dijalankan. Berarti before update. Kita masukkan perintah di sini di dalam command line. Kita juga bisa masukkan di dalam PHP MyAdmin yang di situ ada menu SQL. Kita tuliskan delimiter pertama, terus create trigger. Create trigger update alamat mahasiswa. Jadi ini nama triggernya, update alamat mahasiswa, agak panjang. Before update, jadi behavior-nya itu adalah before kita melakukan update. On di atas tabel mahasiswa, for each row adalah untuk semua baris semuanya di dalam tabel mahasiswa. Begin. Jadi kalau sintak SQL-nya agak panjang, kita pakai begin terus end. Begin insert into log mahasiswa, kita melakukan insert into tabel log mahasiswa, set name sama dengan old name. Name-nya itu, nah di sini kita menggunakan old sama new itu karena jadi di dalam trigger kita mengenal nanti old sama new. Old itu untuk data yang lama. Jadi itu variabel yang sudah dibuat di dalam SQL, kita nggak perlu direklarasikan, kita bisa ambil langsung. Terus new untuk data yang baru mau dimasukkan new. Set name sama dengan old name, alamat lama sama dengan old alamat. Old alamat itu nanti yang akan dihapus ya, alamat lama yang akan dihapus. Alamat baru sama dengan new alamat itu alamat baru yang mau dimasukkan. Waktu sama dengan no itu fungsi dalam MySQL untuk mencatat waktu sekarang ya, atau waktu yang terjadi perubahan ini. Jadi ketika kita melakukan, seumpama di sini tadi mahasiswa NIM-nya 200, belakangnya 200 itu dari Bandung, kita rubah datanya, kita melakukan update data. Set alamat sama dengan Surabaya, kita rubah menjadi Surabaya. Where name 21400 200. Ketika kita melakukan perintah update ini, dia akan memicu perintah trigger yang memaksa MySQL melakukan perintah update insert into log mahasiswa ya. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan update mahasiswa di tabel mahasiswa dengan NIM sekian, alamatnya menjadi Surabaya, di tabel log mahasiswa akan ada insert baru, ID log 1 otomatis, NIM-nya sekian, alamat lamanya Bandung, terus alamat barunya itu yang baru, jadi ini old titik alamat, ini new titik alamat, waktunya sekian. Jadi kita tahu ada perubahan data di tabel mahasiswa itu ada waktu sekian, alamat lamanya dirubah menjadi alamat ini. Terus kita lihat di tabel mahasiswa, dia sudah berubah menjadi Surabaya, yang sebelumnya Bandung. Terus di tabel log, otomatis mengisi tabel log, yaitu dengan trigger, dengan alamat lamanya Bandung, alamat barunya Surabaya. Jadi contohnya seperti itu, pembuatan trigger. Banyak bisa kalian implementasikan sendiri-sendiri before update.
atau before delete atau before insert ya. Bisa dari log mahasiswa atau yang lain. Jadi pemicunya itu bisa kita, kalau ini insert into kita bisa update atau bisa delete ya, atau kita bisa perubahan data di pemicunya itu, terserah kita sesuai dengan studi kasus masing-masing. Oke, sekarang kita sudah selesai bahas trigger. Apa ada yang mau ditanyakan tentang trigger? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita bahas menu laporan. Sebelumnya saya kasih intermezzo dulu penjelasan tentang Visual Studio Code. Jadi IDE atau text editor yang sekarang paling rame digunakan atau sering digunakan yaitu Visual Studio Code. Jadi sebelumnya itu yang ramai itu Sublime. Terus Sublime itu kalau saya ada yang berbayar, jadi semuanya berubah. Banyak yang ganti ke VS Code, Visual Studio Code. Ini punya Microsoft. Tapi gratis Visual Studio Code. Visual Studio Code itu gratis dan bisa berjalan di semua sistem operasi ya, macOS, Windows dan Linux bisa berjalan. Dan banyak plugin-plugin yang membantu kita dalam proses pengerjaan sebuah aplikasi ya. Jadi kalau kalian perhatikan di tutorial, banyak tutorial itu bagaimana kita nggak perlu menuliskan kodenya dari awal, tapi ada namanya plugin-plugin yang membantu kita. Kita tuliskan depannya saja, nanti akan ngasih saran atau auto complete ya, biar nggak perlu menulis dari awal. Beberapa plugin yang ramai digunakan, yang sering digunakan itu contohnya di sini adalah yang pertama plugin Live Server. Jadi Live Server itu kita, kalau kalian mau melakukan editing sebuah program dengan yang berbasis web ya, kalau kalian merupakan perubahan, terus kalian untuk melihat perubahannya biasanya kalian buka localhost dulu, nama foldernya, terus kalian refresh gitu ya. Kalau ada perubahan lagi, kalian refresh lagi, seperti itu kan agak memperlama pengerjaan. Jadi live server itu dia melakukan perubahan otomatis, dia langsung, kalau kita melakukan perubahan di codingannya, di PHP-nya, browser akan otomatis melakukan refresh tanpa perlu kita refresh. Jadi kita bisa buat dua monitor biasanya, di sini live servernya, pluginnya, di sini codingannya, kita melakukan perubahan di sini otomatis nge-refresh atau otomatis berubah. Nah itu pluginnya menggunakan live server. Bisa kalian install, caranya klik menu di samping ini. Ini tanda untuk menginstal plugin, nanti muncul banyak plugin di samping. Kalian pilih, kalian cari plugin, terus kalian klik, nanti di sini ada install, setelah install biasanya reload atau di restart, nanti otomatis berjalan. Contoh yang paling sering ya live server ini sangat membantu. Terus ada juga namanya plugin auto rename text, yaitu kita, karena dalam HTML itu kan ada teks pembuka dan sama teks penutup ya. Jadi kalau kita pengen merubah teks pembuka, biasanya kita rubah satu-satu yang di bagian pembuka, terus bagian penutupnya. Dengan auto rename text, ketika kita melakukan perubahan di pembuka, di penutup, dia otomatis berubah sesuai dengan yang di pembuka. Itu auto rename text. Ini juga sangat membantu dalam melakukan editing atau melakukan proses pengerjaan development. Terus ada plugin Bootstrap 4. Jadi dengan plugin ini kita nggak perlu nulis yang CSS dalam framework Bootstrap gitu ya. Ada yang nav, ada table, jadi kita perlu hanya menuliskan depannya saja. Table itu kita tab, langsung muncul apa yang akan kita inginkan. Jadi itu bisa menggunakan Bootstrap. Kita bisa pakai Bootstrap 4. Contohnya saya kasih contoh seperti, cuma kita pengen buat teks HTML Bootstrap. Saya buka VS Code dulu.
Tapi kelemahannya di VS Code itu cuma satu, yaitu agak lebih berat ya, agak berat ya, daripada Sublime dan editor teks yang lain. So kita buat new file baru. Saya buat di saya akan buat file baru di sini. Namanya test.html. Kita klikkan Bootstrap B4 gitu ya. Di sini langsung banyak menu, kita mau buat apa, bagi group, toolbar, atau breadcrumb list. Kalau kita pilih yang paling atas, dia berarti kita buat Bootstrap 4. Kita melakukan tab, nah nanti akan langsung muncul HTML lengkapnya dengan CSS Bootstrap sudah dalam di HTML-nya, terus kita tinggal buat body, nav-nya kita pakai nav, V4 nav complete atau tabs, background kita bisa pilih V4 tab, terus tengahnya kita pilih biasanya teks atau table. Nah, seperti itu. Kalau kita save, kita buka, langsung muncul seperti ini ya. Jadi nanti itu nav itu ini tinggal kita edit bagian atas, terus di sini ada table. Nah, itu plugin di salah satu plugin di Bootstrap di VS Code ya. Terus ada banyak lagi plugin, kalian bisa kalian cari tutorialnya biar lebih mudah melakukan pembuatan aplikasi ya. Tapi kelemahannya cuma satu, yaitu agak berat, lebih berat daripada Sublime. Sublime juga sebenarnya banyak pluginnya. Kalau kalian pelajari juga ada, hampir mirip. Sekarang kita contoh transaksi laporan. Jadi contohnya saya kasih contoh masih di aplikasi yang kemarin, yaitu Sawit. Di aplikasi kemarin kan Sawit belum ada laporannya untuk ekspor ke dalam Excel dan PDF print. Jadi saya tambahkan di sini ada menu untuk ekspor Excel dan menu untuk print dalam bentuk print PDF atau print dalam kertas ya. Nah, itu saya tambahkan shortcut-nya. Terus saya upload di sini. Ini yang ada laporannya di Google Drive saya. Kalian bisa download, kalian pelajari. Jadi yang penting kalian buat dulu sebuah tampilan untuk laporan seperti ini. Yang pertama itu XLS. Ya, XLS itu mudah. Yang penting kalian buat di sini, kalian klik buat href ya, link ke halaman baru. Halaman baru itu kalian hanya tampilkan tabelnya saja sama judul. Jadi kayak CSS yang di atasnya itu kalian hapus. Terus tambahkan perintah ini. Coba kalian tambahkan perintah ini. PHP header content type aplikasi. Kita kasih tahu bahwa content type-nya itu aplikasi ini MS Excel. Terus disimpan sebagai data apa. Cuma seperti itu aja. Jadi kalian klik link menuju halaman baru. Terus tambahkan header untuk Excel-nya ini, 2 baris ini. Saya kasih contoh. Buka dulu aplikasi RPL-nya. Aplikasi sawitnya. Kita klik data transaksi, menu transaksinya atau menu laporannya. Di sini ada button ya, button untuk ngeklik export dalam bentuk Excel. Jadi ini kita export dalam Excel sehingga kita bisa backup. Atau kita print. Kita klik ya, ini akan menuju ke tabel report.xls. Tapi dia akan langsung nutup dan langsung download file Excel di sini.
Kalau kita buka, ya tampilannya sama seperti yang ada di tadi ya, data laporan transaksi, ini tabelnya. Seperti itu. Mudah ya, tinggal tinggal kita buat ke new tab, link ke dalam halaman baru. Nah, halaman baru itu kita tampilkan tabelnya saja tanpa headernya dan bawa footer. Tabelnya yang ini saja, terus tambahkan 2 sintak tadi, header tipe sintak ini, content tipenya itu adalah MS Excel, dan attachment file name-nya data pegawai atau data laporan. Nanti otomatis ke download. Itu untuk yang export Excel. Soalnya untuk print hampir sama. Print kita tinggal tambahkan sintak untuk print pakai script JavaScript ya, script di teks HTML-nya. Ada window dot sprint buka kurung titik kurung terus ditutup script. Jadi kita buat menu hanya buat halaman baru yang akan kita print nih, hampir sama. Kalau kita klik print, saya buat halaman print ini, halaman print to ini yang tanpa header, menu dan footer putih seperti ini. Terus kita tambahkan script print tadi, otomatis nanti akan muncul menu print dalam Google Chrome ya. Jadi seperti ini kita bisa save as PDF atau kita print dalam printer gitu ya. Jadi kita save PDF, nanti akan kita pilih di sini save as PDF, nanti akan print dalam bentuk PDF. Kalau kita buka, ini ada file laporan. Nah, seperti ini. Ya, kita buat sama ya. Ini bisa kita print menggunakan printer, terus kita backup untuk laporan. Oke, seperti itu untuk menu print, menu laporan. Nggak mudah, jadi yang penting nanti aplikasinya ketika presentasi UAS, jadi nilai UAS-nya saya hitung dari presentasi ya. Kalau nggak ada create, update, delete, menu transaksi, dan menu laporan, sama minggu depan kita bahas itu adalah login. Nah, di hari ini saya ada tugas untuk trigger, biar kalian lebih paham tentang trigger. Buatlah sebuah implementasi trigger dalam DB studi kasus kalian atau studi kasus atau database yang kalian buat. Terus buat laporan dan lampirkan screenshotnya. Jadi kalian buat database apa, triggernya tentang apa, seperti penjelasan saya tadi ya. Seperti ini ya. Jadi saya buat tabel 2 tabel, terus kalian screenshot tabelnya, insertnya, terus kalian screenshot juga sintak pembuatan triggernya, terus proses ketika trigger itu berjalan, kalian screenshot. Habis itu kumpulkan di link tugas ke-7. Tugas ke-7 ini. Yang kemarin tugas terakhir kan agregat. Ini adalah tugas selanjutnya, yaitu tugas trigger. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Jadi kalau ada yang diingat-ingat tadi untuk pembuatan create laporan Excel dan PDF-nya, kalian buat 2 file ya, maksudnya file baru ya. Dari laporan itu kalian buat halaman baru untuk nanti diekspor dalam Excel atau diekspor dalam bentuk print. Jadi kalian langsung implementasikan dalam sistemnya masing-masing. Oke, setelah itu kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan tugasnya. Terakhir pengumpulan ini adalah sebelum UAS ya. Seperti itu. Tapi kalau ada yang mengumpulkan dalam waktu 1 minggu itu nilai maksimalnya, terus nanti kalau lewat seminggu ada berkurang 5 poin dan berkurang 5 poin tiap minggunya. Terima kasih atas kehadirannya.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.